Market action discount everything ini merupakan salah satu dari hukum Dow Theory ya. Hukum Dow Theory seperti yang kita ketahui ada 6. Ada salah satunya market action discount everything, ada market has 3 phases, market has 3 trend, kemudian ada volume discount everything segala macam ya. Nah, yang mau kita bahas adalah market action discount everything. Apa sih pengertiannya? Kok ada diskon segala? Nah, di market itu yang kelihatan kalau kita trading itu kan chart. Nah, chart ini merefleksikan pembentukan harga. Harga itu terbentuk kan kalau udah ada transaksi, ada yang jual, ada yang beli. Mereka sama-sama menyetujui sebuah harga dan terjadilah transaksi. Itulah yang dicatat di chart trading kita. Nah, di market itu udah tercermin informasi apapun, baik positif maupun negatif. Analoginya adalah seperti ini. Satu barang oleh pabrik ditentukanlah sebuah harganya, kemudian dijual ke masyarakat dan masyarakat setuju untuk membeli. Nah, di dalam pembentukan harga sebuah barang itu kan udah termasuk di dalamnya dihitung ongkos produksinya, ongkos marketingnya, ongkos pegawai-pegawainya seperti apa. Nah, analoginya seperti itu kurang lebih. Jadi di dalamnya market itu sudah mencakup seluruh informasi. Inilah hukum dasar dari technical analysis yang dikembangkan oleh Charles Henry Dow yang menemukan Dow Theory ya. Jadi market itu kan yang melakukan transaksinya adalah manusia, sehingga di dalamnya juga terkandung psikologi. Fear and greed-nya otomatis masuk. Informasi-informasi big news juga otomatis masuk. Kenapa informasi big news bisa masuk? Itu karena orang yang dengar informasi penting pasti kan akan melakukan aksi di market. Nah, ini sudah tercermin dari pergerakan-pergerakan harga. Inilah yang dianut oleh Charles Henry Dow. Nah, price action ini juga menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kenapa? Karena seperti yang diceritakan tadi, informasi-informasi penting yang berharga yang akan membuat harga naik itu semua udah dilakukan oleh, misalnya kalau saham itu institusi-institusi sudah melakukan, ada yang mulai akumulasi, baru setelah itu terjadilah public participation atau badan tren itu sendiri. Kemudian bencana-bencana alam segala macam itu juga akan tercermin dari pembentukan harganya. Menurut Dow Theory adalah seperti itu. Bagaimana dengan news? Kalau ada news, biasanya pattern suka gagal. Apakah itu benar? News biasanya itu membuat konfirmasi dari pembentukan price action. Dia melengkapi. Jadi misalnya ada pattern yang belum jadi, dengan adanya big news seperti NFP akan melengkapi pembentukan pattern tersebut. Misalnya falling wedge yang tadinya baru setengah, udah ada NFP jadinya komplit, langsung break seperti itu. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Ini waktu NFP Januari 2017. Kejadiannya tanggal 6 NFP-nya. Saat itu belum ada pattern, kemudian hanya berharap kepala cangkul nih. Nah, dia waktu NFP sahabat atas bawah, tapi dengan sahabat atas bawah dia mengkonfirmasi pembentukan DBW nih. Trend line-nya jadi bisa disambung, kemudian yang bawahnya membentuk trend line bawah DBW. Ini pakai H4. Kalau di H1 akan lebih kelihatan lagi pembentukan DBW-nya. Kemudian
Kalaupun di H4 tidak terlihat, bisa ke time frame berikutnya ya, bisa ke D1 atau turun ke H1. Yang ini NFP 10 Maret 2017 ya. Dia mulai membentuk kaki pertama dari double bottom di daily. Kalau di H4 nya memang tidak terlalu kelihatan, cuma di H4 nya ada reversal bar dan ada bullish divergence kalau dilihat lagi di tanggal 10 Maret ya. Kemudian ini juga daily NFP Mei. Di saat terjadi NFP ini konfirmasi break dari ascending triangle ya. Ini ascending triangle belum selesai, kemudian ini break, turun sekali lagi untuk membentuk kaki lagi baru naik. Ini jadi termasuk yang melengkapi. Ini adalah chart gold ya. Ini kalau di Euro USD, head and shoulder diselesaikan saat NFP ya, jalan. Ini NFP Februari, head and shoulder. Kemudian di Maret dia ada continuation dari falling wedge. Jadi falling wedge kemudian belum selesai, ada NFP lanjut. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan prediksi NFP gold nanti siang? Sorry, nanti malam maksud saya. Coba kita lihat keadaan gold seperti apa. Nah, ini chart gold di H4. Kita melihat ada peluang pattern DBW ya. Tadi ada member yang menanyakan juga di room, Pak Markus kalau nggak salah tadi. Nah, ini ada peluang DBW di H4. Jadi begitu ada NFP kurang lebih dia akan seperti ini, melengkapi DBW-nya sebelum naik. Jadi prediksinya adalah nanti pas NFP akan terjadi penurunan. Nah, kemudian kalau udah tahu bahwa NFP adalah konfirmasi dari pola yang akan terbentuk, bagaimana untuk entry-nya? Untuk entry-nya tetap Anda patokannya adalah tren. Jadi Anda melihat ini ada tren bullish. Kemudian calon DBW terbentuk. Namun dia masih di tengah-tengah nih. Dan kalau di zoom lagi, mari kita lihat 6 Januari ya. Kita coba ke 6 Januari. Saya pilih bagian kuning, NFP-nya adalah di bar yang ini. Nah, bar yang ini nih kelihatan ya. NFP sahabat atas bawah. Mostly hampir 90% NFP saat news berlangsung kejadiannya seperti ini nih. Sahabat atas bawah. Ada yang bilang tradingnya pakai kurungan, buy stop, sell stop. Ada yang bilang tunggu setelah selesai berita. Itu macam-macam ya cara trading buy news. Biasanya kalau saya sendiri cenderung menghindari, lebih milih yang menghindari saat news berlangsung. Jadi saya akan tetap melihat trennya. Namun Anda lihat nih, sebelumnya ini ada pattern ABW ya, lebih kelihatan kalau dari sini. Nah, ABW, kemudian ini ada bearish divergent. Jadi kemungkinannya dia akan membentuk kepala cangkul dulu nih. Kepala cangkulnya berarti kalau NFP ini kepala cangkulnya belum selesai, berarti kecenderungannya adalah turun. Maka kalau melihat kecenderungan turun, NFP ini seharusnya arahnya tetap sell. Anda lihat dominannya adalah sell meskipun sabet atas bawah ya. Baru setelah itu dia membentuk pola DBW.
untuk melanjutkan kenaikan dari tren bullishnya. Saya menghindari news karena sabetan atas bawahnya saya males. Jadi kalau NFP itu kalaupun entry Anda bisa diseret sekitar kalau ini masih agak jinak ya, 70 pips ke atas, turunnya 40 pips. Kadang-kadang atas bawah range-nya bisa 200 pip, jadi ke atas 100 pip, ke bawah 100 pip. Oke, kemudian kita coba lihat lagi yang 10 Maret. 10 Maret seperti yang tadi saya bilang, kalau di time frame kecil nggak kelihatan nih. Ini saat NFP-nya nih, ya, dia hanya satu arah nih, kebetulan nggak sabet atas bawah. Dia downtrend, tapi dia seperti membentuk reversal nih di area sini. Ya, kalau di time frame kecil Anda bisa pakai entry misalnya pakai trend line tuh, dia break trend line ya. Kemudian jika dilihat saat NFP nih, barnya lebih tinggi range-nya daripada bar-bar sebelumnya, candle sebelumnya. Anda lihat ini 2 kali lipatnya, jadi ini bisa dikatakan ciri-ciri dari price and time overbalance, sebuah bentuk dari reversal. Meskipun dia belum sanggup membentuk higher peak, tapi secara kekuatan harganya dia siap untuk reverse. Kemudian dia mulai naik, kurang lebih makanya saya hindarin NFP itu karena sebenarnya ada juga yang mesti diamat-amati lebih lanjut setelah news selesai. Oke. Kemudian kita coba lagi Mei 7. Oh sorry, ini bukan Mei ya, April nih, 7 April. Di time frame kecil kelihatan ada pattern juga untuk entry. Boleh pakai trend line, boleh pakai chart pattern. Kemudian dia juga sama ya, range-nya lagi kecil-kecilnya tiba-tiba meledak melewati peak yang sebelumnya. Ini kalau kayak gini enak ya, nggak sabet atas bawah. Tapi yang bikin trader pada loss besar itu yang sabet atas bawah. Jadi sebaiknya NFP itu tradingnya pilih arah mana yang akan Anda pilih. Anda harus ikutin tren. Yang ini kenapa ikutin tren? Karena kan kalau secara hampatnya udah mulai bergerak di atas moving average ya, belum sempat bikin lower trough, jadi kemungkinan besar adalah bullish. Lalu yang untuk sekarang kenapa rekomendasinya turun? Nah, kurang lebih kalau dari pembentukan pattern adalah seperti ini. Jadi nanti lihat-lihat lagi, secara tren sebenarnya bullish, tapi dia masih ada peluang koreksi. Atau skenario kedua, bisa juga dia hanya turun sedikit lalu naik. Nah, membentuk head and shoulder-nya ya, tapi inverted. Tapi nggak mungkin biasanya inverted head and shoulder itu adanya di bawah. Anda harus lihat-lihat lagi. Lebih mungkin DBW-nya ini dilengkapi. Skenario-nya adalah tetap seperti ini. Oke, apalagi dia sudah membentuk ini nih, lower trough. Jadi kemungkinan untuk turun adalah cukup tinggi. Dia belum mampu membentuk higher peak nih. Jadi kurang lebih seperti itu untuk melihat peluang NFP. Sideways bearish transition dengan positive bearish divergence. Coba kita lihat. Sideways transition bearish betul, tapi bearish divergence-nya ada nggak? Coba kita lihat. Ya, bearish divergence-nya ada, betul ini.
Jadi ini bearish divergence ya. Bearish divergence ini akan mengakibatkan turun. Tapi ingat, turunnya ini belum tentu merubah tren karena ada pattern tadi ya, ada DBW besar. Jadi makanya skenario nya tadi dibikin adalah turun bisa sampai supportnya ini bisa sekitar 78,6 nya, bisa 61,8 nya, nanti dilihat lagi pakai Fibo nya. Jadi kalau news bukan untuk melihat kemungkinan hasil dari news sesuai forecast atau bukan. Kalau kami tidak melihat hasil forecast apapun saat news, tetap kami berpegang pada price action. Karena news itu merupakan noise aja sebenarnya, noise atau dia akan tetap melengkapi pembentukan sebuah pattern. Stop loss paling aman di NFP range-nya berapa? 150 sampai 200 pips kalau NFP biasanya. Karena range-nya kalau dari chart-chart yang sebelumnya rata-rata naik atas bawah itu 150 pips. Kita nggak tahu dia saat news berlangsung dia akan naiknya langsung 150 pip atau turunnya yang 150 pip. Pokoknya atas bawah range-nya 150 sampai 200 pips. Trailing stop boleh dilakukan atau tidak? Trailing stop saat news kayaknya jangan dilakukan, Pak. Sebenarnya kalau news malah banyak yang nggak pakai stop loss. Tapi mereka tetap pantau, yang nggak pakai stop loss itu akan tetap pantau ya. Jadi kalau pakai trailing stop sih kebanyakan kenanya. Susah juga ngukur range-nya berapa. Jadi sebaiknya nggak dipergunakan trailing stop. Gimana kalau Euro USD nih saat NFP? Ada pattern nggak nih? Nggak ada pattern ya. Tidak membentuk sebuah pattern. Kalau daily-nya juga tidak membentuk sebuah pattern. Nah, satunya ascending triangle nih, calon. Jadi masih peluang naik kalau Euro USD-nya. Kemungkinan EU buat double top dulu lalu turun. Ada kemungkinan juga seperti itu. Jadi membuat ini kan tadi ada ascending triangle di sini kecil, dia akan menyelesaikan seperti ini. Nah, kemungkinan di sini nanti jadi double topnya bisa juga. NFP pengaruh nggak sama cross rate seperti Euro JPY? NFP pada dasarnya kan berita non farm payroll di US, jadi pengaruhnya boleh dibilang tidak ada, Pak, untuk cross rate. Pengaruhnya ke semua mata uang yang berhubungan sama US. GBP USD ini kelihatan dia sudah turun duluan. Ini peluangnya begini ya. Terus USD JPY ini kelihatan nih ada pattern double bottom. Asik banget ini kalau di trading kan ya. USD JPY berarti NFP-nya nanti naik. Semuanya akan kelihatan dari price action, kira-kira lanjut kemana. Gimana kalau saat itu tidak ada price action, Pak? Kalau saat itu tidak ada price action ya mendingan jangan trading. Anda tidak diwajibkan untuk trading setiap saat, daripada Anda memaksakan trading lalu uang Anda habis. Uang habis mungkin masih bisa dicari. Kalau mental Anda cedera yang repot, Anda nggak akan mau trading lagi. Nah, itu kan susah jadinya. Banyak member di kita yang udah nggak mau trading lagi karena
terlalu sering loss. Kiwi ini, ada yang suka kiwi. Ini juga sama ya, membentuk seperti double bottom. Tapi ingat di sini peluang untuk dead cross nih. Jadi kalau dead cross terjadi ya kemungkinan dia bikin kepala cangkul dulu baru begini. Gimana sih bisa tahu pergerakan-pergerakan selanjutnya? Ya latihannya menggambar cangkul-cangkul latihan. Sering melakukan analisa, sering melakukan tes before after, sering melihat chart-chartnya sebelumnya kayak apa pembentukan harganya. Nah ini akan melatih Anda membentuk ini nih, beberapa step selanjutnya. Dulu saya sama sekali belum mengerti futures, lalu saya belajar, kemudian lama-lama mulai bisa menggambarkan seperti itu. Jadi semuanya butuh proses untuk melihat pergerakan harga. Kalau Anda nggak pernah latihan, bilangnya sering lihat video tapi nggak pernah latihan menggambar, ya Anda nggak akan pernah bisa dan akan selalu bingung bagaimana cara menerapkannya di market. Bahkan ada beberapa member CAT yang seharusnya dia sudah lulus, tapi setelah sekian tahun lupa caranya menggambar cangkul, caranya menggambar pattern. Itu juga karena dia ternyata setelah di interview lebih lanjut dia sering mencoba ilmu-ilmu baru, sehingga yang lama-lama udah lupa. Udah kalau tidak dilatih ya mungkin akan cepat lupa kayak gini ya. Halo Pak Anton. Ya silakan Pak. Halo. Ya Pak Anton, biasanya gold dan USD JPY kan berlawanan Pak Anton. Ya. Tadi waktu Bapak menggambar untuk perkiraan non farm payroll nanti malam, ya, itu kan gold naik, tapi USD JPY juga Bapak gambar naik. Loh, gimana Pak Anton? Saya gambarnya kan turun dulu Pak, seperti ini. Kalau goldnya nih melengkapi DBW-nya dulu, dia berarti turun dulu Pak. Garis yang ini, jadi NFP lebih kemungkinan dia akan turun dulu Pak. Oh ya. Jadi memang berlawanan. Kalau ini kan akan langsung naik nih kalau USD JPY. Berarti akhirnya USD JPY akan turun Pak, karena kan gold akhirnya naik tuh Pak. Ya bisa aja seperti ini Pak, dia tetap membuat lower peak. Nah seperti ini kan bisa aja Pak, karena secara tren dia belum konfirmasi reversal. Secara tren dia masih terus membentuk lower peak dan lower low. Iya Pak. Oke. Iya, terima kasih Pak. Oke, kalau memang tidak ada lagi, kiranya nanti NFP report akan segera dibuat dan dikirimkan kepada Anda, sehingga bisa membuat Anda lebih merasa nyaman dan semangat untuk trading.